Ini. Oke, Nih, selamat malam semuanya ya. Kita hadir hari ini ya, hari Rabu untuk berbincang santai ya tentang saham-saham yang udah kita rekomendasiin ya khususnya buat teman-teman iTradex. Kalau teman-teman nanti misalnya mau tanya-tanya yang masih belum paham bagaimana penggunaan iTradex, nanti bisa berbincang di sini Om ya. Sekalian betul. langsung tanya sama masternya Mas Moses ya untuk cara gampang gimana sih cara baca iTrade X karena sebenarnya gampang banget ya Mas ya, cuman butuh tiga kunci yaitu ML1, ML2 sama ML3 ya. Ketika ML1 2 3-nya udah oke, ya udah tinggal ngalir terus gitu ya Mas Moses ya. Oke. Oke, Iya. teman-teman, nanti kalau mau tanya silakan, kalau mau dibuka mic-nya silakan, kalau mau tanya di drop di obrolan juga nggak masalah ya. Kita pengen berharap teman-teman nanti setelah ikut Zoom ini, teman-teman udah benar-benar paham ya bagaimana penggunaan iTrade X, cara bacanya dan lain sebagainya. Ya, mungkin nanti bahas stop loss ya Mas ya. Stop loss ataupun resiko, kemudian resiko naik, resiko turunnya nanti akan dijabarkan sama Mas Mos biar kita tidak terjebak di dalamnya ya. Jadi jangan sampai kita cuma pengen cuannya aja tapi resikonya tidak dihitung. Ya. Mungkin itu Mas Moses dari saya ya, biar Mas Moses langsung yang akan bahas materinya hari ini ya. Oke, Oke, silakan Mas. thank you Budi. Kita sebenarnya materi kita hanya kita diskusi santai aja ya teman-teman ya. Jadi eh, diskusinya ya diskusi santai aja, kita bahas seputar pasar saham, apapun yang related gitu ya, dan terutamanya adalah gimana kita bisa navigasi market dengan tools iTradex ini gitu ya. Karena teman-teman tuh kalau udah benar pakai tool set iTrade ini ya, itu teman-teman tuh udah pusingnya itu bukan pusing, apalagi pusingnya udah pusing cuan gitu loh. Ini udah bisa TP belum? Udah cuan 20%, udah TP belum ya gitu ya. Ini udah cuan berapa persen? Ini udah bisa TP belum? Pusingnya jadi seperti itu. Jadi beda pusingnya gitu ya. Itu teman-teman. Jadi kita belajar aja biar makin bagus lagi, biar makin oke lagi di market. Karena di market itu memang butuh jam yang namanya tools juga, yang namanya industri gitu ya. Jadi teman-teman tuh pahami dulu kalau stock market itu juga industri yang berbeda dengan industri emitennya gitu. Jadi karena ini industri, pelaku-pelaku di sini juga berbeda dengan pelaku-pelaku di emitennya gitu ya. Jadi ini industri sendiri. Yang namanya industri kita harus butuh yang namanya jam terbang, butuh yang namanya apa ya, pengalaman dan knowledge juga gitu, dan butuh yang namanya juga toolset. Dan karena kita juga pakai tools itu ya sama aja lah waktu teman-teman misalkan pakai misalkan nih eh, tools arsitek gitu, atau tools apa, manajemen sistem gitu ya. Pasti kan kita ada harus makainya lebih sering, kemudian kita juga harus semakin kita sering dipakai, maka kita akan semakin mantap gitu, semakin katam lah istilahnya ya, semakin oke gitu. Jadi nggak perlu lama-lama dan semakin yakin gitu ya. Itu nah, pembahasan kita malam ini hanya seputar itu aja, kita diskusi santai aja teman-teman. Kalau misalkan langsung kita bahas, bagusnya sih kita sekalian study case, baru nanti di situ kita kalau misalkan ada info-info related gitu nanti juga akan kita diskusikan gitu. Kalau saya juga ada info tambahan akan saya tambahkan. Kalau teman-teman juga ada eh, ini apa, tambahan ya langsung ditambahkan aja ya. Bisa langsung raise hand atau ngobrol langsung, atau bisa di chat gitu ya. Jadi kita santai aja nih teman-teman ya. Dan waktu kita cuman sejam ya. Jadi mohon teman-teman juga langsung ini aja, langsung sigap aja gitu dengan pertanyaannya kalau ada yang mau ditanya gitu ya. Gitu Om. Jadi bahas apa nih kita malam ini nih? Jadi Oke, mungkin langsung kita buka iTrade-nya aja ya. Yang menarik nih ESA ya. Coba langsung kita bahas lagi. Saya buka juga ESA.
Nah, kemarin-kemarin itu kan ESA, sorry, kita lihat MLX ESA. Nah, ESA sebelum-sebelumnya di sini nih. Nah, ini nih kalau kita ngelihat, jadi ini yang selalu kita kasih tahu ke teman-teman ya. Kalau sebelum satu saham itu meledak ataupun naik cukup signifikan dan dibantu dengan juga adanya news, pasti big money itu udah masuk duluan. Itu hal yang pasti teman-teman ya. Big money udah pasti tahu duluan karena mereka pasti udah tahu newsnya, udah tahu apa yang terjadi. Karena apa? Karena di di emiten itu, big money itu mereka tuh punya akses ke emiten. Jadi misalkan nih emiten ESA ini mereka tuh udah punya akses ke CFO-nya, Chief Financial Officer. Kayak dirut-dirutnya mereka udah punya akses. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang udah di go public seperti ini. Jadi big money atau bandar ataupun orang-orang yang dari sekuritas itu ya atau anggota bursa mereka tuh punya akses teman-teman. Kita yang nggak punya. Jadi mereka itu udah dapat duluan infonya. Jadi apa nih misalkan apa nih yang menarik nih dengan ESA gitu kan. Nah, kalau misalkan mereka diskusi dengan CFO-nya, dengan CEO-nya, dengan dirutnya gitu ya. Nah, nanti mereka akan keluarkan news. Tapi sebelum news itu dikeluarkan, mereka akan masuk duluan gitu. Nah, mereka akan masuk duluan. Nah, sebelum itu makanya kita hanya bisa ngedetect. Kita nggak perlu memang dulu banget, maksudnya duluan gitu. Tapi yang perlu kita ikuti adalah kita nggak sampai ketinggalan dan kita tahu sebenarnya marketnya itu terkonfirmasi apa enggak gitu ya. Nah, kalau ESA nih lihat nih. 3 hari sebelum itu kan dia udah mulai naik waktu di panah ini. Jadi setiap kita buka iTrade seperti ini, teman-teman langsung lihat daily dulu, daily. Karena daily itu pusat data pelaku market dan semua big money itu biasanya itu dia di daily ya, gitu. Jadi kita lihat daily. Nah, dailynya itu kemarin itu lihat nih. Waktu di panah ML1-nya, panah putihnya yang solid udah keluar kan. Udah keluar, kemudian kita baca ML2 tuh yang garis seperti MA ini, yang garis linear ini gitu, dia naik seperti ini kan, berarti dia momentumnya naik, karena machine learning ini, jadi setiap machine learning itu kita ada 1, 2, 3 machine learning, dan setiap machine learning itu dia ada fungsinya masing-masing, dia menghitung masing-masing gitu ya. Nah, kalau machine learning satu, dia menghitung probabilitas marketnya, probabilitas to entry atau to exit. Jadi kenapa dia banyak muncul seperti ini? Jadi teman-teman tuh jangan bingung dengan banyaknya muncul panah-panah seperti ini karena memang fungsinya memang udah seperti itu. Gitu ya. Jadi karena dia probability gitu ya. Jadi dia akan sering muncul keluar, tapi makanya kita juga bagi dua lagi. Ada yang solid, ada yang hollow. Hollow itu yang tengahnya itu bolong. Nah, yang hollow ini dia probability-nya itu sedikit, baik itu kalau to entry sedikit kalau dia panah kuning yang hollow. Kalau dia solid, yang putih. Kalau entry putih, kalau exit kuning gitu ya. Nah, kalau ESA ini kan dia udah muncul yang putih nih. Berarti probability-nya sudah naik. Nah, baru kita baca lagi machine learning 2. Nah, machine learning 2 dia momentumnya kan naik nih. Artinya garisnya kan naik. Dia ngebaca momentum, continuity momentum. Jadi momentumnya itu berlanjut apa enggak. Nah, ada momentum naik apa enggak gitu. Jadi kita simply ngelihat apakah dia naik, apakah dia mendatar, atau dia turun gitu. Kalau turun berarti momentumnya itu turun. Nah, baru kita lihat machine learning 3 yang di bawah ini dia aksi bandarnya, apakah dia akumulasi. Akumulasi itu ditandai dengan dia ini bar hijau, garis hijau. Baru yang satunya lagi itu adalah bar merah dan garis merah itu dia distribusi. Jadi kita simply ngelihat yang 3 itu aja. Jadi kita baca 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ESA 3 hari yang lalu kan udah muncul nih panah putih solid. Kemudian yang momentumnya juga naik dan ML3-nya juga akumulasi gitu ya. Nah, setelah dia naik,
dia merah nih 2 hari gitu. Makanya selalu kita bilang itu kalau misalkan kita mau masuk itu paling bagus itu adalah kita tunggu dia retrace sampai dia di area ML2-nya. Kemarin area ML2 itu di 610 sampai 620 ya. Sorry, 600 sampai 610 ya kemarin ya. Nah, dari pengalaman kita dan kita juga sampai buat hukum machine learning kita, ketika dia saham itu retrace dalam kondisi momentum naik dan akumulasi, dia akan mantul. Makanya area itu jadi area trailing stop kita di bawahnya tapi karena dia setelah mantul dia akan setelah turun dia akan mantul. Makanya terbukti juga hari ini dan dia ngebreak Bollingernya. Nah, kalau dia ngebreak Bollinger artinya dia akan ngebreak uh, trennya. Kita pakai Bollinger di sini karena Bollinger itu yang paling gampang dan paling umum digunakan di market itu untuk apa melihat posisi tren. Nah, kalau kita lihat nih di ESA ya, dia kan sebelumnya itu lihat Bollingernya kan gini ya. Dia ke samping gitu kan. Nah, ketika di break tadi di 650-an dengan volume yang lumayan lagi berarti dia apa namanya market jadi optimis nih. Makanya jadi masuk semua tadi break 660 gitu kan sampai dia dibawa ke 700. Nah, gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat juga di weekly dia sama bacanya ya. Nah, di weekly juga momentumnya juga masih naik, gini yang garis putih, kemudian akumulasi juga. Berarti dia terkonfirmasi nih, berarti posisi bandarnya atau big money-nya ini terkonfirmasi di saham ini gitu. Terlepas dia nanti ada news atau ada apa gitu nanti akan mengikuti aja gitu. Nah, ini terjadi gitu kan. Jadi kita juga makanya itu kita lihat selama dia momentumnya naik dan akumulasi di weekly dan di daily. Nah, kalau ada retracement 2 hari, 3 hari, itu malah kita enak nunggunya gitu. Kita akan nangkap dia di situ. Makanya kita bilang selalu nangkap di area ML2 tadi. Nah, kalau misalkan ternyata market itu dinamis ya, market itu kadang itu nggak selamanya dia nggak ada yang 100%. Walaupun memang dengan tools kita dan pengalaman kita biasanya itu 80% itu works gitu. Tapi ada kasus-kasus yang tidak selamanya works karena kita nggak mungkin 100% itu berhasil atau toolsnya itu win rate-nya sampai 100% nggak mungkin seperti itu ya. Nah, kenapa kita paling enak itu ngambil nilai ML2 kalau misalkan marketnya itu ada suatu hal market berubah arah dan dia ternyata langsung bengkok, nah kita tuh posisi untuk kita untuk keluar exit atau kena stop loss itu jadi kecil gitu. Dibanding kalau misalkan kita ngambilnya itu adalah ketika dia rally, ternyata dia berbalik arah lagi langsung dibanting gitu ya. Kayak misalkan nih teman-teman nih misalkan nih kayak ESA ini ya. Misalkan kemarin nggak udah retrace kita nggak ngambil gitu ya 610 600 nggak diambil. Tadi itu 700 diambil gitu ya. Nah, besok itu di 713 atau di EMA 200-nya itu tiba-tiba market berubah arah dia dibanting bubuk langsung dibanting habis ke 650. Nah, kita jadi kelabakan gitu. Jadi kita dengan tools ini kita jadi semakin membagi atau money manajemennya itu jadi semakin rapi gitu. Dan kita nggak terlalu memaksakan gitu ya. Jadi kalau misalkan antrian kita nggak dapet, ya udah kita cari saham lain gitu. Atau kalau misalkan memang kita menilai bahwa makronya bagus, emitennya bagus, posisi marketnya lagi bagus seperti ini dan baru mulai, kita bisa misalkan nih, tadi teman-teman udah misalkan besok gue belum dapat ESA nih, besok gimana ya? Besok kan harusnya ngambil ESA tuh di nilai ML2-nya nih, di 634. Nah, oke. Om, boleh langsung ini Om Martin, langsung unmute aja. Ya Pak. Eh, ini yang kemarin di grup pernah pernah ada bahas kan kalau udah menembus Bollinger itu bisa langsung HK atau kalau merah langsung eh, beli gitu kan. Itu Betul. kalau nggak ada EMA-nya itu ya Pak ya yang di atas. Kalau nggak ada halangan EMA sama sekali gitu ya.
Enggak juga sih, enggak juga. Tergantung dia sebenarnya itu tambahan ya. Tergantung posisinya kalau machine learning-nya ini ML3 itu benar-benar akumulasi kuat nih di sini nih, baik di weekly dan daily. Dan ML2-nya juga naik di daily weekly dan dia di daily itu membobol ininya Bollingernya itu bisa langsung HK. Kalau misalkan dalam waktu kenaikan itu kita memperhatikan market gitu ya. Kalau misalkan nih dibobol HK-nya itu kan di 650, dibobol 650, kemudian kita ngambil mungkin sekitar 670 gitu tadi. Nah, kalau teman-teman tuh yang baru mau masuk besok atau tadi ternyata baru lihat udah di 700, yang jangan langsung sebenarnya bisa aja langsung masuk di 700 gitu ya. Tapi karena dia itu udah terlalu jauh dari nilai ML2-nya itu, siapkan amunisi lagi nanti karena selalu dia akan retrace. Selalu dia akan retrace. Kalau sekarang dia mungkin nggak akan retrace ke 634. Mungkin dia akan retrace ke angka psikologinya di 700 atau di nilai Bollingernya tadi yang apa namanya ketika dibobol Bollingernya, nilai Bollingernya kan di 650 sampai 670 ya. Ya di 670 itu dia akan berubah dari yang awalnya itu jadi area resistance sekarang jadi area support gitu. Gitu aja Om. Ini kalau dibandingin sama cat pani gimana nih Pak? Tadi ada yang pesen cat Ya, pani gue nih juga mau bahas gitu. Pani nih. Ini juga dimain jebol nih. Gue juga mau bahas Pani. Pani ini kita lihat ya. Dia nah, Pani juga sama nih, dia baru ngejebol ya. Nah, besok dia karena posisi Pani ini juga dia momentumnya juga masih naik ML2-nya ya. Kemudian dia akumulasi dan volumenya juga di sini juga di atas dari rata-rata beberapa hari ini gitu ya. Dan weekly juga sama, ML2-nya juga naik, kemudian ML3-nya dia akumulasi gitu ya. Nah, di sini besok Pani itu bisa jadi ini nih menu Ya, besok nih. Jadi kalau dia begitu merah, sebenarnya kalau yang saya bilang kemarin itu ya, kita nggak perlu begitu saklek sampai ke nilai ML satunya gitu. Nilai ML1 11.300 katakan ya. Bukan berarti kita harus antri di 11.300. Kalau posisinya udah seperti ini yang saya bilang itu, yaudah besok itu merah itu langsung beli aja. Tapi kita ketahui dan kita aware betul kalau nanti dia retrace sampai 11.300 itu kita masih enak aja, oh masih oke lah dia. Atau kalau misalkan masih mau nambah lagi ya tambah lagi di situ gitu aja. Karena banyak teman-teman itu mereka itu benar-benar ketat banget di pokoknya gue di ML2 gitu. Jadi sering nggak dapat barang kelewatan. jatuhnya. Karena di market itu kan sistemnya itu nggak ada yang 100% kan. Jadi kalau misalkan dia memang posisinya udah bagus seperti ini, ya udah begitu dia merah, saya biasanya itu mau merah satu tick aja gitu udah langsung saya beli, udah saya biarin gitu. Tinggal bermain sabar aja gitu kan sambil kita melakukan aktivitas atau kerjaan kita yang lain. Ya udah tinggal tunggu beberapa hari dia udah langsung cuan tuh. Gitu Om. Bisa nih Pani. Saya Ya, juga udah Pak. lihat tadi Pani. Baik Pak, makasih Pak. Jadi udah enak kan, maksudnya teman-teman itu jadi kalau udah tahu posisinya itu memang sahamnya akan naik, begitu dia naik itu kita emang ada pilihan apakah apakah langsung TP atau kita hold dulu. Nah, kalau saya biasanya itu kita hold aja dulu gitu kan sampai dia dibawa sampai mana gitu. Nah, teman-teman itu yang ada juga yang eh, apa begitu naik udah langsung jual, tapi kita menurut kita tuh kalau sebelum pakai iTrade bolehlah seperti itu. Tapi setelah pakai iTrade harusnya jangan seperti itu lagi. Biar apa? Biar bisa semakin bagus cara mainnya di market gitu. Jadi kalau misalkan dia naik terus gitu kan, apalagi IHSG-nya juga bagus gitu ya. Kecuali kalau memang IHSG kita lagi nggak bagus.
Nah, kalau IHSG nggak bagus, artinya environment dari kita, market kita tuh nggak bagus. Biasanya memang pelaku market itu jadi worry begitu naik dikit TP. Nah, kita juga ikutin market aja gitu. Makanya selalu kita ngikutin market aja. Marketnya itu memang posisinya gimana kita ikutin. Kalau memang posisi market itu memang lagi rally kayak di Toba gitu ya, ya kita ikut rally gitu. Jadi kita adaptif gitu sama market gitu ya. Kalau marketnya itu kita lihat memang eh, tidak rally gitu kan, ya udah kita cuan langsung keluar gitu. Jadi teman-teman tuh harus bisa menilai market juga gitu. Tapi yang jelas toolsnya udah dikasih tahu nih gitu ya. Jadi tinggal mau pakai yang mana juga terserah. Tapi kita harapannya di iClub ini kita bisa cuan beggar gitu loh. Kalau udah beggar itu udah enak. Kita diam aja, cuannya bekerja sendiri berlipat 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 gitu daripada kita capek-capek terus jual beli cuman ngambil berapa persen gitu ya. Gitu. Ada yang nanya nggak? Nih kita masuk ke pertanyaan aja nih. Nah kalau dari Om Herman, kalau kayak kasus SI ini Om, cara entry-nya gimana ya Om? Kalau yang tadi gue udah cerita ya Om ya. Kalau tunggu retrace ke ML2 sepertinya nggak bakalan dapat, ya betul. Makanya tadi kalau posisinya udah bagus, begitu merah di posisi apapun langsung masuk aja. Tapi pahami bahwa kalau dia turun retrace sampai 634 ini itu masih hal wajar. Makanya selalu kita siapkan lagi amunisi. Saya biasanya masuk cuma 2 kali saya. Begitu retrace merah saya masuk, kemudian dekat nilai ML2 itu dia saya antri lagi. Kadang tuh nggak kalau kayak misalkan kayak keras gitu ya, dia agak jauh itu saya pakai nggak dapat terus kan di ML di daily, saya pakai di hourly. Jadi antara hourly sama daily gitu. Ya udah tinggal disabarin aja gitu. Udah gitu aja Om. Jadi kita di market juga harus bisa adaptasi ya, bener. Nah ini kita coba belajar posisi hold gitu ya di saham dari yang ditanya Om Yudi Chandra, GPRA dan Archie, coba ya. Nah teman-teman juga kadang sampai kapan nih gue ngehold saham gitu ya, kadang bingung tuh. GPRA. Nah kalau GPRA ini, nah ini kan masih on track nih. Sebenarnya sampai kapan? Kalau omong pertanyaan itu sampai kapan itu ya sampai muncul nanti ininya ML1 di daily-nya itu dia bengkok. Bengkok. Bengkok gitu. Kalau misalkan kayak di sini kan dia bengkok. Kemudian keluar, ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, ini naik lagi gimana ya? Kalau naik lagi ya masuk lagi. Paling nggak kalau biasanya kalau cara saya sendiri ya, kalau selama weekly-nya itu masih bagus, kalau di daily Bangkok gini saya baru keluar setengah gitu. Karena ada kemungkinan dia akan ditarik lagi seperti ini. Karena apa dia ditarik? Kita sebenarnya kita sebenarnya itu bisa mengeskalasi kenaikan harga saham itu akan berlanjut lagi apa enggak itu ya dengan bantuan weekly ini. Kalau weekly-nya dia masih bagus, momentumnya masih akumulasi, retracement yang idealis seperti ini itu akan bisa juga terjadi gitu loh. Gini ya. Sama kayak di saham Antam, nanti kita bahas Antam. Ketika dia gini ya, tapi at least kan udah cuan. Misalkan nih beli dari sini. Udah cuan gitu ya. Ya udah, kan ada penggantinya. Nah, kalau saya dan pengalaman saya yang saya ceritakan ke teman-teman tuh kayak gitu ya. Jadi kalau dia udah bengkok di daily, udah muncul panah kuning pekat seperti ini, saya akan keluar 50%. Kenapa saya nggak keluar semuanya itu adalah karena weekly masih oke. Gitu. Atau kalau saya ada pengganti saham lain yang lagi di bawah, yaudah saya keluar. Yang penting saya udah cuan. Dia naik lagi sampai berapa ya, gue udah nggak mau tahu lagi, biarin aja gitu. Maksudnya kita juga nggak mungkin benar-benar 100% mengetahui pergerakan market tuh kita nggak bisa gitu. Tapi yang kita lakukan itu adalah eskalasi
gimana perjalanan selanjutnya gitu ya. Coba kita lihat saham Archie juga. Mirip-mirip juga nih saham-saham ini. Nah, sama juga kayak Archie. Nah, ini kan masih pegang harusnya. Karena belum keluar panah kuning pekat tekan dan momentumnya juga masih bagus gitu ya. Kemudian juga masih akumulasi walaupun ada merah di sini tapi momentumnya juga masih bagus, weekly juga masih bagus gitu. Ya udah, kita masih hold full position di Archie gitu. Tapi ada juga teman-teman, nah ini teman-teman juga itu harus bisa mandiri juga gitu ya. Dan kalau misalkan nih teman-teman itu menemukan suatu saham lain yang lebih bagus rate-nya dari Archie ini, ya udah TP aja. Kalau udah TP kan kita udah nggak, kita hanya maksudnya udah cuan kan, udah enak lah gitu. Kita tinggal ganti saham yang lain gitu. Gitu aja sih. Kalau udah cuan harusnya tinggal optimasinya bisa dengan cara ngehold posisi seperti ini. Lihat juga tadi ini ya machine learningnya. Terus karena juga mungkin aktif di market menemukan saham yang lebih bagus lagi di bawah, ya kita bisa ganti gitu. Sama coba Antam, saya mau bahas Antam tadi ya. Antam juga sama posisinya. Antam dia naik lagi kan. Waktu kita bahas di intradaily, Antam itu kita bilang udah sell on strength di sini. Sell on strength. Kenapa kita bisa sell on strength? Karena dia udah kita antisipasi itu terjadi hal buruk. Karena kita nggak mau nanti ketika dia udah muncul panah kuning ini, momentumnya udah berakhir, dia terus lanjut penurunan. Nah, kita nggak mau seperti itu karena kita juga nggak kawin sama saham dan kita juga ada pengganti lain. Terus sekarang dia muncul lagi, ya udah masuk lagi, gitu. Nah, karena kemarin di sini juga kita semakin bijak kan. Jadi ketika kemarin saham Antam itu keluar panah kuning seperti ini, momentumnya turun, tapi masih akumulasi, weekly juga masih akumulasi, kita bisa ngambil posisi sell on strength setengah position. Kenapa kita setengah? Ya karena weekly-nya masih oke, gitu. Atau teman-teman itu yang tadi itu menemukan yang di bawah, ya udah langsung jual aja semua, bodo amat dah gitu, nggak apa-apa gitu. Gitu. Nah, mirip-mirip nih seperti ini. Jadi jangan malah teman-teman tuh, oh ini naik lagi gitu ya. Ya kita nggak tahu market sepenuhnya ya gitu. Kalau naik lagi ya udah masuk lagi kalau mau. Kalau nggak mau ya kita ambil yang di bawah gitu ya. Jadi karena kita juga dengan tools ini itu kita akan selalu dapat posisi-posisi bagus. Oke, masih suka wanti-wanti perhatikan fundamental diri sendiri, bisa tolong dielaborasi. Nah, fundamental diri sendiri itu kayak gini loh. Fundamental diri sendiri itu adalah kita pahamin fundamental itu berarti kondisi dasar kita gitu. Apakah kita nyaman atau apakah kita itu merasa tenang gitu. Karena ketika lu udah nggak tenang ngambil posisi itu artinya ada yang salah. Ada yang salah dan itu yang harus dicari tahu. Yang salahnya itu adalah dirinya banyak orang tuh yang gini loh, banyak orang itu yang dia pakai iTrade, dia pakai tool seperti ini, tapi dia tidak mengambil keputusan berdasarkan iTrade, gitu. Mereka ngambil keputusan dengan emosinya lagi, gitu. Walaupun dia pakai iTrade, mereka mengambil keputusan itu dengan emosinya, ya udahlah haka deh gitu. Mungkin terbiasa dengan ritme dia yang sebelumnya gitu ya. Nah, itu dan yang kedua itu adalah tenang. Kalau misalkan ketika kita masuk, misalkan nih besok masuk di ESA ya. Kemudian masuk di 700, besok itu tapi setiap dia udah tahu kalau dia di ESA itu bukan yang cuan bungkus gitu. Bukan yang trading harian, trading berapa tik langsung cabut. Dia enggak, tujuan dia memang mau hold beberapa lama gitu. Tapi dia enggak tenang, dia ngelihat posisi ESA itu sampai tiap menit, tiap 5 menit. Kalau tiap jam masih oke lah. Tapi tiap 5 menit dilihat, tiap 5 menit dilihat.
artinya ada sesuatu nih di fundamentalnya gitu. Fundamental lu-nya, kitanya gitu. Nah, itu yang harus diperbaiki dulu. Perbaiki dulu gitu, karena sebagus apapun market, sebagus apapun tools, kalau kitanya sendiri itu nggak bagus, karena keputusan di tangan kita ya, di jari-jari kita, itu nanti jadi nggak bagus. Akhirnya yang tadi, dia pakai iTrade, pakai tools ini gitu, tapi untuk ngambil keputusannya, untuk entry-nya, untuk exit-nya, itu dia nggak pakai iTrade. Dia pakai feeling dia masing-masing, dia masih pakai emosi dia gitu loh. Nah itu, kemudian lagi termasuk juga ini modal yang dipakai. Model yang dipakai, misalkan nih teman-teman, saya selalu ngajarin itu mulai dari kecil-kecil dulu gitu, dan mulai pegang 5 sampai katakan 5 sampai 8 atau 10 saham. Biar apa? Biar ini ya dulu apa, emosinya biar distabilkan dulu gitu. Jadi misalkan nih teman-teman itu baru mulai di saham itu dengan modal katakanlah 10 juta. Ya udah beli aja dulu 2 juta 2 juta. 5 saham gitu ya. Baru nanti coba tingkatkan lagi gitu kan. Jangan langsung masuk, kalau misalkan nih modal 10 juta, langsung masuk cuman 2 saham, kemudian juga sahamnya itu turun padahal iTrade-nya masih bagus gitu ya, masih dalam proses retracement tadi, masih di area di atas dari ML2-nya, dia akan terganggu psikologinya gitu. Akhirnya dia nanti mengambil keputusan yang tidak bagus lagi. Jadi dia jadi nggak bisa sabar gitu. Jadi dia kadang harus ya udah tahanin aja gitu kan, karena saham itu nggak semua saham yang kita beli langsung naik rally terus, itu nggak semua kayak gitu gitu loh. Ada yang kayak gitu ya, tergantung marketnya juga, tapi nggak semuanya gitu. Ketika ada retrace, dia cuman beli 2 saham, modalnya pakai cuman 2 dan dua-duanya retrace, dia lihat market lagi dan lihat teman-temannya cuan banyak di saham lain, nah dia akan pasti akan itu tuh kena tuh psikologinya tuh. Akhirnya dia cut loss. Udahlah gua keluar aja lah dari saham ini, gua masuk yang ini. Akhirnya udah mulai tuh kesetanan itu. Nah itu tuh, itu psikologinya itu, psikologi itu bagian dari fundamental dari kitanya gitu. Gitu Om, itu yang harus dilatih. Biasanya itu ngelatih antara psikologi atau fundamental diri sendiri. Kemudian kita juga berlatih untuk melihat fundamental market dengan navigasi market kayak gini. Kemudian kita juga berlatih untuk fundamental emitennya dari makronya. Itu biasanya bisa barengan kok. Caranya seperti itu. Caranya seperti itu. Itu Om Herman, thank you ya pertanyaannya. Oke, udah ya, udah. Jadi sesimpel itu aja sebenarnya kita navigasi market itu dengan pakai tools iTrade ini gitu. Kita simply ngikutin aja, kemudian kalau market itu kadang delay. Nah, ketika delay itu kita bisa tenang nggak, bisa sabar nggak gitu. Selama dia on track, sabarin aja gitu. Kalau dia udah misalnya dia udah nggak on track, ya udah kita ganti gitu ya. Kalau misalkan dia misalkan dia naik lagi walaupun dia udah keluar, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kita kan ada yang lain gitu kan. Nah, seperti itu tuh. Jadi usahakan apa mentalitasnya itu udah yang bagus gitu ya. Kalau misalkan kita udah keluar, tapi keluarnya itu memang sesuai dengan toolsnya ya, bukan keluar dengan apa namanya karena kemauan kita. Misalkan dia naik 2%, ya udah langsung cabut deh gitu kan. Terus masuk lagi gitu. Terus ya kalau kayak gitu itu nggak terukur yang seperti itu. Jadi kita kan bermain dengan angka-angka nih. Semua kan di sini kan angka-angka ya. Stock market itu angka-angka, matematika, statistika, probabilitika gitu ya. Jadi
price di sini angka, semuanya angka gitu. Jadi harusnya itu adalah kita juga bermainnya itu dengan angka. Biar apa? Biar bisa terukur. Bayangin kalau teman-teman itu begitu hijau 1-2% ambil gitu ya. Terus eh, bingung nanti nggak terukur, nggak bakalan bagus mainnya, apalagi untuk long term. Dan itu saya juga dulu gitu, makanya saya selalu cerita ke teman-teman itu jangan seperti itu lagi, karena capek, duitnya nggak seberapa gitu ya, kalau loss banyak, terus tekanan mental banyak, hidup nggak tenang. Dan biasanya juga jadi merubah ini kita, psikologi kita jadi biasanya yang kalem jadi pemarah, biasanya yang santai gitu jadi rushing gitu ya. Nah, makanya kita pakai toolsnya ini, kita kenapa kita pakai tools, kita angka-angka biar kita bisa mengukur ya, semua terukur gitu. Mau keluar juga kita terukur, mau masuk juga terukur. Bahkan kalau kita mau wait and see, mau sabar juga kita terukur gitu. Oke, Midi, apakah saat trading selalu perlu memperhatikan situasi trade ISG? Betul, betul Om. Tapi kan situasi ISG itu kan harian nih. Kalau misalkan nih kita lihat ya. Kalau kita lihat MLX Composite. ISG itu IHSG itu kan rata-rata dari semua saham yang ada di bursa ini gitu kan. Dan kalau kita bahas IHSG artinya kita bahas fundamental dari negara ini kan. Fundamental suatu negara ini itu tidak sehari berubah, 2 hari berubah gitu kan, itu kan bulanan juga gitu kan. Nah itu juga harus jadi kalau mau lihat IHSG ya lihat sekilas aja gitu kan, seperti ini nih. Kalau kita lihat kan IHSG itu masih di atas, konsolidasi atas gitu ya di sini ya. Gitu. Dan kalau di weekly juga momentumnya juga masih naik di atas gitu. Ya udah berarti masih on track lah gitu. Kalau misalkan IHSG juga nanti retrace sampai ke 7.000, artinya dia 1 di atas, berarti ya masih wajar lah gitu kan dari rally dia yang mulai dari 6.300-an, 6.000 berapa nih? Ya 6.300-an gitu. Ya kita lihat ini aja gitu. Kalau untuk mau lihat IHSG gitu ya. Itu aja untuk tambahannya. Boleh tanya yang lain, Pak? Boleh, boleh. Kita mau kalau Bentar, ke- bentar dulu, Om. ya, Aku ini dulu bentar ya. Ada ini dulu. Ke kamar mandi bentar dulu ya. Bisa Om Budi oke, take over? Oke, Om. Yuk. ya Pak. Gini Pak, kalau di saham kan sebenarnya kalau kita tinggal milih saham yang bagus ya udah kita tenang gitu kan. Hmm. Tapi gimana kita manfaatkan iTrade ini misalnya di gold? Secara teori kan memang kita cuma lihat ML1, ML2, ML3 udah masuk gitu kan. Tapi namanya gold itu kan Bapak tahu nih pergerakannya sampai bagaimana kencangnya begitu kan. Eh, kita kan kalau di gold itu kayaknya agak riskan kalau kita pakai daily diemin lama gitu. Kebanyakan kalau di gold itu mungkin harus lebih lebih harus scalping ya Pak ya. Tapi kalau kita sambil pencet-pencet garis miring XAU gitu, itu kan text time. Harga udah keburu bergerak. Ini mesti bagaimana pasarannya Pak? Oke, sebenarnya kalau saya Om ya, karena memang nggak pernah main di Goals ya, nanti mungkin Mas Moses yang bisa jawab gitu ya. Kalau Goals kan cepet ya, Nggak, hitungannya gitu nggak Om. terlalu cepat. Ya, kalau pakai daily weekly memang nggak bisa sih. Cuman ya memang kalau iTrade ini, kalau di Gold ini pakainya yang ML kecil sih Om. Iya, tapi kan kalau kita ML kecil, misalnya yang time frame 2 menit atau 3 menit gitu kan ya. Hmm.
Setiap 2 menit 3 menit kita harus lihat pesan chat lagi gitu kan. Gimana udah berubah belum nih? Oke, wasting time lah ya. Dan nggak Kalau tentu lihat kita kayak keburu. gitu, keburu keburu TP harusnya gitu ya. Iya. Tapi lihat ini udah berubah duluan. Ya kalau time frame, kalau apa namanya? Kalau time frame kecil sih better kalau saya Om ya, kalau di saham gitu. Kayak tadi ESA gitu kan. ESA kemarin kan udah saya suruh masuk di 605 610. Tapi kemarin itu nggak gerak. Nah, berarti kalau saya itu mantaunya hari tadi tadi hari ini, yaitu di time frame kecilnya. Ya kalau di saham gitu. Jadi ketika time frame kecil 15 menit kok akumulasi kenceng, ya udah berarti langsung sikat gerak. Berarti dia pasti akan gerak gitu. Iya, iya. Dengan didasari weekly sama daily. Tapi kalau di gold ini, jujur kalau saya sih emang nggak pernah main gold Om, ya. Jadi kurang kurang begitu paham. Tapi kalau memang pendek kayak gitu, harusnya sih kalau sering main di gold ini udah tahu ritmenya gitu sih. Hmm. Ya kalau kalau di gold gitu, kalau yang jangka pendek-pendek kayak gitu langsung jual beli, harusnya udah paham ritmenya sih. Karena kalau saya sendiri kalau di saham itu udah bisa kebaca gitu, kayak misalnya kalau di saham itu kan ada EMA, ada Bollinger. Jadi tahu nih barang bakal kemana, turun juga bakal kemana gitu Om. Jadi bakal di situ-situ aja gitu sih. Kalau saya di saham, kayak misalnya tadi ada yang nanya Pani gitu ya. Pani kan hari ini naiknya lumayan ya, tujuh Iya, persen. Dia berhasil nembus karena saya nggak bisa share screen, saya jadi baik omongan aja Om ya. Jadi apa? Apakah tadi pertanyaannya kan memang kalau di daily kan dia udah berhasil nembus Bollinger ya? iya, Ya nggak? Cuman di weekly-nya kan dia belum tuh di angka 12 ribuan kisaran. Nah, kalau teman-teman besok mau maksa masuk misalnya gitu ya, di angka penutupan hari ini mau HK, ya ada risiko di mana nanti di Bollinger Weekly di angka 12 ribu dia akan ketahan. Ya, jadi kalau paling aman sih, paling aman gitu ya, karena kalau kita belajar kejadian dari Ratu, dari Raja gitu kan, ketika dia tembus Bollinger, dia balik lagi gitu. Nah, kalau konfirmasi beneran breakout atau tidak, berarti tunggu besok gitu ya. Tunggu besok untuk Pani. Jadi kalau memang weekly-nya bisa nembus 12 ribu, oke sih untuk HK. Kalau saya ya, oke untuk HK. Tapi kalau untuk di daily-nya masih kok di bawah 12 ribu, saya lebih mending nahan, mending nunggu di ML2 kalau saya gitu, ML2 daily. Itu sih Om. Dan kalau menurut saya lebih menarik TPIA ya, karena TPIA baru mulai lagi tuh untuk daily sama weekly-nya. Baru muncul panah putihnya lagi, kemudian ada berita di Danantara itu kan masuk 13 triliun gitu ya. Itu sih Om. Ini Mas Moses tadinya kalau misalnya saham gold, karena saya nggak pernah main gold gitu Mas Moses, jadi nggak tahu gitu kan. Ya. Apa, karena pergerakannya terlalu cepat gitu ya. Kalau kita lihat time frame kecil kan takut udah kejual duluan gitu, atau harusnya sudah beli duluan gitu Mas. Itu gimana triknya Mas? Kalau pakai high Saham trade untuk gold ini. saham gold atau Gold, gold. Gold ya Mas Martin ya, bukan paham. saham ya. bukan? Futures ya. Future-nya Mas. Oh, sebenarnya kalau di gold itu yang trading-trading ya, Iya, futuresnya yang scalping ya trading ya. biasanya ya kalau gitu ya. Iya kan yang Iya pakai, betul Mas, yang scraping itu. iya yang scalping itu kan. Meta Nah, trader. kalau yang scalping itu dia ini sih apa makanya sebenarnya kita nggak rekomend trading sebenarnya. Tapi kalau mau trading berarti ya ini aja Om apa namanya kalau trading itu kan cuan kus dalam time frame kecil ya. Tinggal dilihat aja apa kalau di daily-nya dia sedang akumulasi, kebetulan memang kita lagi masih perbaikin yang itu ya, karena kemarin kerusakannya agak agak parah gitu. Tapi kalau misalkan gold sebenarnya hold posisi sih sebenarnya gold. Tapi karena mainnya itu ada trading yang pakai MetaTrader itu kan, Iya, kalau yang pakai MetaTrader itu memang harus dipantengin, kayak apa namanya harus pantengin banget tuh, karena nanti eh, kalau kita nggak pantengin kena kena margin call nanti atau kena swap ininya apa trailing stopnya gitu ya.
Kalau saya sih enggak ini sih Om, apa namanya, untuk trading-trading enggak, kalau 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 saya enggak trading-trading. Karena trading itu kalau lu nggak pakai robot dan trading hanya trading manual seperti itu ya, itu ini Om, apa namanya, menurut aku nggak worth it ya, nggak worth my time sih gitu. Maksudnya kayak hanya untuk ngambil berapa-berapa doang tapi gua harus mantengin kayak apa gitu. Makanya saya di kripto juga saya hold posisi juga. Jadi mirip kayak saham juga, dia selama momentum naik gitu. Makanya walaupun saya suka gold, saya nggak karena di futuresnya itu XAU-nya itu harus trading, saya akalin. Jadi karena saham gold itu masih akan terus naik, ya udah saya beli saham pertambangan emas aja daripada keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk gitu kan capek. Oh, atau kita gini aja ya Pak ya. Misalnya kita pakai di daily gitu. Misalnya udah masuk syarat ML123 untuk buy gold. Tapi kita pakainya lot yang paling kecil gitu. Kita Ya, pakai itu ini bisa ya Pak. tuh. Jadi kalau dia di daily dia akumulasi, momentumnya naik, setiap kali dia turun berarti tetap di ini aja, diakumulasi terus pakai lot 0,01 atau 0,05 gitu kali. Jadi nanti Iya, ketika iya. dia naik gitu kan udah tinggal panen tuh. Gitu. Iya, iya. Eh, paling gitu Iya, iya benar Pak. caranya. Bener, bener. Atau kalau mau pakai lotnya besar berarti levelnya kecilin gitu ya Pak ya. Iya betul. Tapi ini sih, kalau saya sih, saya masih tidak menyarankan untuk trading sih. Kalau masih dieksekusi oleh manual, karena itu awal-awal dari pengalaman saya dan pengalaman banyak teman saya yang trading gold, trading crypto, yang trading lah ya, itu nggak ini apa namanya, nggak sustain. Saya juga dulu trading-trading juga nggak sustain maksudnya, dan udah apa namanya tuh yang nggak sustain, nggak bisa bertahan lama dan capek gitu. Mending coba misalkan Om tuh hitung-hitung ya, ketika trading seperti itu dengan hold posisi di saham, misal saham apa gitu, atau di kripto gitu, bandingkan deh gitu ya. Karena banyak orang tuh apa namanya, trading itu apa ya? Maksudnya kripto di spot ya Pak ya. Ah, kripto maksudnya hold posisi Kripto kan itu maksudnya di spot. iya, Ya di spot bukan di ah, futures. iya di spot gitu. Tapi ya again ya itu tadi apa namanya, balik lagi ke fundamental diri sendiri lagi tadi ya. Orang tuh beda-beda. Nah, kalau misalkan Om memang oke dengan trading-trading seperti itu, ya udah go ahead gitu. Tapi dengan adanya tools, dengan adanya knowledge gitu kan, nanti Om akan menemukan cara-cara Om tersendiri juga di market gimana gitu ya. Kayak tadi misalkan ya udah ketika dia turun terus gitu kan, ternyata dia akumulasi, ya udah saya pakai lot kecil. Jadi ketika dia udah naik nanti tinggal panen gitu ya bisa gitu. Ya, baik Pak. Kasih Pak. Oke gitu. Yuk, ya waktu kita Ada tinggal pertanyaan 9 menit terakhir nih. dari Pak Herman sama Om Moses. Pegeo di call kah Om? Kalau iya, apa indikator eye trade-nya? PGO. PGO. PGO ini saya juga udah nggak hold posisi lagi PGO. Ya itu tadi PGO tuh ketika kemarin dia keluar bengkok kayak gini, gue udah keluar semua di PGO. Terus karena saya nggak mau pegang saham lebih dari 5 atau lebih dari 8 itu, saya ganti kemarin ke Toba gitu. Saya masuk ke Toba
Ya udah gitu, dia mau naik sampai 2000-an juga bodo amat gua gitu kan. Nah, kalau misalkan dia udah seperti ini, dia masih oke nih PGO gitu kan. Dia weekly juga masih oke, masih akumulasi momentumnya naik. Kemudian dia di daily-nya juga dia momentumnya naik lagi. Ini new cycle lagi kan dia kan. Setelah dia udah berakhir, artinya di sini nih bandar-bandarnya udah ganti nih di sini. Biasanya ya pengalaman kita. Jadi biasanya dia kalau udah bengkok gitu kan udah ganti pemain nih. Udah ganti pemain. Dia ada ngambil lagi, dia new cycle lagi. Nah, pemainnya ini dia akan bawa sampai kemana lagi ya terserah mereka lagi. Kita tinggal ngikutin aja. Tapi overall masih oke. Kalau mau call lagi ya di 1540 ini. Tapi perhatikan ya, kalau misalkan ada apa-apa dia langsung terjun ke 1400 lagi gitu kan ya siap-siap aja. Maksudnya kita udah paham aja resikonya udah naik Pak gitu. Eka, nanti ini ke 3.000 Pak Eka. Ya kalau jadi ke 3000 ya Oke. syukur gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan posisi saya yang udah nggak ada di PGO lagi, naik ke bahkan dia naik ke 100.000 aja gue nggak peduli lagi. Istilahnya itu Belum, ya belum bukan rezekinya Om, udah belum bukan rezekinya. iya nggak rezeki gue lagi gitu loh. Ngapain saya uh, Menyesal. menyesal atau pusingin rezeki orang ya rezeki orang lah itu gitu kan. Toh juga rezeki di saham lain juga masih top tier semua gitu kan. Iya. Ya gitu Siapa tahu sih. suri dibawa ke 700 ya Om ya. Iya. Terus ya tahu keras balik lagi ke 600 gitu kan, coba ke Ngemil ke 1.000 gitu 2000 kan. gitu. Ya, ya Dewa nih Om, Dewa. Dewa masih oke hold atau TP aja Om? Dewa Dewa ini banyak dipompom loh Dewa. Nah, Dewa ini nah Waduh, 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 waduh. kalau kayak gini saya Udah udah keluar ngeriwat sih. nih. Saya udah Udah keluar ngeriwat sih. ini. Eh, Sebenarnya paling nggak keluar setengah. Kenapa? Karena weekly-nya masih bagus. Paling nggak kalau dia nanti retrace ke tengah-tengah Bollinger ini di 180, mungkin dia akan mantul lagi, tapi dia kan lama kan mungkin di situ. Tapi kita kehilangan opportunity di saham lain. Makanya untuk merekonsiliasi itu, nah biasanya saya lakukan itu adalah udah tipis tengah atau enggak ya udah gue bodo amat lah. Yang penting udah cuan ganti yang lain dah gitu kan. Ya udah gitu. Tapi kalau masih mau hold, ya masih bisa. Weekly juga masih oke. Nah, sekarang itu yang saya bilang tadi, fundamental diri masing-masing. Nah, kalau misalkan masih pede, ya udah. Karena ada alasan juga nih. Foto aja. Tapi ketika nanti dia ada sesuatu, kemudian turun gitu, ya ini dong, apa maksudnya, kan udah pede tadi. Dari yang sebelumnya cuannya misalkan 80% jadi tinggal 8% ya nggak apa-apa dong. Masih cuan lah paling Nggak nggak. apa-apa. Ya, gitu kan. Nah itu yang saya Kalau maksud juga tadi contohnya itu fundamental diri masing-masing itu. kalau kayak gitu rezeki yang kebuang apa memang rezekinya 8% Om? Kalau Ya udah datul Om. itu berarti ya karena dia pede berarti ya rezekinya 8%. 8% Om ya. Iya Oke. betul. Kalau dia nggak pede artinya dia udah keluar setengah di sini atau dia akan rebalancing ke saham lain. Kalau dia pede-pede banget di situ, ternyata dia turun dari 80% ke 8%, berarti ya rezeki lu 8%, syukurilah itu. Mas, Paling mentok-mentok di 152 ya Om ya. iya, gitu. Itu sih yang gue bilang tadi, fundamental diri sendiri itu ya, elaborate-nya seperti itulah kira-kira. Oke Om Eka, ada yang mau tanya lagi nggak Om? Om Moses tadi 5 saham pegang saham apa aja Om? Saham apa aja, itu ada di channel semua kok. Om saya coba DTP ya Om. TPI aku udah nggak lagi TPI. Oke. Soalnya aku nggak mau pegang TPI udah banyak-banyak enggak. soalnya. TPY juga waktu dia turun gini, merah gini, ya udah gue langsung keluar. Walaupun gue tahu dia ada potensi naik lagi dengan weekly juga masih bagus,
fundamental juga masih oke gitu ya, makronya oke gitu. Tapi ya karena itu tadi, gue ada prinsip, gue nggak mau pegang banyak-banyak dan gue menemukan yang lebih bagus di bawah, ya udah gue TP aja dari sini gitu. Cara terus tadi. Gitu. Ini dulu itu, apalagi kalau ketemu pengganti yang lebih bagus, ya udah TP-TP aja lah gitu. Gitu sih. Semil, Semil kayaknya berat ya Om ya. Waduh, ini bahas lagi saham sampah ini. Kita bahas nih. Tapi Nah, Aduh, saham Semil. saham sampahnya hari ini manggung semua, Om. nah, Aduh, ya Kompas sampah. sebenarnya. 100 tuh. Tapi sampah juga bisa didaur ulang. Iya. Kalau lot Lihat kebanyakan tadi itu putih berapa Om. persen tuh? 14% ya? Apa 10% tuh? 10%. Hari ini naik lumayan tuh. Wih, 10% 10%. tuh, Om. 10. Ya, kalau ini ya nggak, maksudnya nggak ada alasan lah kita ngambil ini gitu ya. Maksudnya kalau saya akan coba untuk benar-benar disiplin untuk metode ini gitu. Walaupun misalkan saya terus terang juga, posisi yang kemarin di Smil itu ada loss, floating loss ya, ada posisi floating loss ya gue biarin sampai nanti dia itu sampai berapa lama dia akan eye trade-nya bagus lagi, weekly bagus, daily bagus, baru saya masuk. Kalau dia itu nggak bagus-bagus sampai 10 tahun ini ya gue biarin, bodo amat dah gitu. Maksudnya gue nggak terlalu, kita coba jangan apa dipengaruhi sama saham lah gitu. Kecuali Pak Eka kalau misalnya ya udah nyangkut di sekuritas satu, masih Iya. sayang banget sama Smil gitu ya. Nggak apa-apa dimainkan di sekuritas yang lain, Om. Oh iya sih ada dimainkan, tapi Ya, Semil sih udah susah average down kebanyakan. ya udah kebanyakan jangan sih, karena ini Iya, jauh banget dari 500 ke 200, di bawah 200 mah. iya. Saya Kecuali modelnya, dia Om. kecuali jadi FCA Om. Kalau FCA Iya. kita mainkan lagi Om. Bener kata Mas Moses, nunggu momentum aja, Iya, John. Kalau Iya. takut kayak gini ya buat aja iseng-iseng pakai takutnya sekuritas yang gue lain. gini, dari pengalaman gue ya, takutnya itu kalau kita masih meladenin eh, ini kita keingintahuan kita di market, padahal eye trade-nya nggak bagus, nanti kita tuh jadi nggak growing. Jadi kita Iya. ada kayak sense of menantang market gitu loh. Nah, itu yang nggak bagus. Jadi balik lagi nanti kita nggak bisa ngukur lagi nanti, nggak terukur lagi kita pakai strateginya gitu. Bener sih, kalau kita penasaran-penasaran tapi Iya, rate-nya jelek ya buang-buang duit doang. iya Ujungnya hanya kita tambah stres. untuk apa namanya memuaskan hasrat penasaran gitu kan. Itu kan kayak konyol gitu sih. Penasaran kalau rate-nya bagus nggak apa-apa. Tapi kalau rate jelek kayak gini buat apaan ya Om ya? Iya betul. Om Budi sahamnya apa nih Om? Yang ITD bagus nih. Wah, banyak itu yang bagus Om. Tadi udah spill semua tuh. Oh, Bagus-bagus. Weekly-nya oke kan? Tadi ya tinggal kalau mau nggak capek trading ikutin aja time frame 10, iya apa 15 menitnya itu. Pasti cuan itu. cuan ya. Betul. Aduh, Kayak Iya. kayak keras dua hari. lah kemarin itu, kita bilang keras kan karena lumayan tuh, risk to rewardnya tuh bagus. Dan nah makanya juga kadang kita ngelihat dia itu kayak bener tadi yang dibilang Om Budi itu. Kalau Pani itu kita coba perhatikan dulu, dia itu kan dia baru ngejebol Bollingernya. Kalau dia ternyata itu bisa sustain di atas Bollingernya, baik itu nanti misalkan besok itu dia merah kemudian balik lagi, artinya udah confirm. Bisa jadi dia nanti balik lagi ke dalam Bollinger lagi, bisa juga kayak gitu gitu. Nah, kalau misalkan kayak keras kemarin itu kan kita bilang karena dia udah confirm di atas Bollingernya, kemudian momentum Bollinger ya Om. juga masih bagus gitu ya. Dan ketika dia dibanting, makanya teman-teman juga kalau mau upgrade ilmu ya, ketika perhatikan aja saham-saham yang naik
Di 15 menit pertama atau 30 menit pertama itu perhatikan aja, dedikasikanlah waktunya misal untuk ngelihat running trade-nya, bid overnya. Kalau dia itu merah gitu kan, kemudian merahnya itu kemudian mantul lagi gitu kan, artinya bandarnya itu nahan, ada kepentingan berarti di sana gitu. Ya kalau dilihat keras ini sih, ya kalau memang benar-benar dia besok nggak keluar dari Nah ini dia kalau kita lihat ya keras ya. Om, terus kirinya kan kalau bertahan di MLS. Kalau denger tuh ini Om Om Eka burung yang Om. Jadi udah nggak bisa dikendalikan Om. Coba kalau kita lihat ini nih yang di Manly juga dia menembus bowlingernya juga kan. Nah, ini pertanda dia bagus. Makanya waktu awal-awal ingat gak dulu itu sebelum dia ngejebol bowlinger di Daily kan gue share juga tuh eye trade-nya. Gue udah perhatikan dia dari jam 11 di jam 11 pagi kan. Kemudian keluar news jam 1 siang ya jam 1.004 itu kita langsung HK kan. Gua HK dan teman-teman juga gua kasih lihat ininya apa namanya pembeliannya kan. Nah, karena gua ngelihat itu ketiga time frame ini dia bowlingernya dijebol, monthly juga, weekly juga dan ya gue berani aja gitu. Tapi gue siapin lagi modal untuk kalau dia itu retrace. Makanya besok paginya kan kita call lagi. Dia ketika dia retrace kan biasa gitu kan. Orang-orang yang tidak melihat, tidak memperhatikan marketnya, tidak melihat marketnya seperti ini, tidak juga melihat fundamental atau narasinya, biasanya kan mereka itu akan kesempatan untuk buang barang. Makanya itu pagi-pagi itu naik langsung di dumping. Itu berarti ada bandar yang atau orang yang langsung buang barang. Ternyata bandarnya nahan kan. Akhirnya dia naik lagi. Nah, ketika dia itu naik lagi artinya bandar di sana itu ada posisi atau kepentingan untuk menahan harga. Makanya dia ada kepentingan juga dia akan dibawa rally. Itu salah satu tipsnya ya, tipsnya lapangan lah. Gitu Om. Oke, udah lewat 1 jam. Itu Kak, Om. Om Eka, jadi itu kalau di atas Bollinger Om keras, udah Om barang-barang yang di atas Bollinger tuh ibaratnya apa burung yang lepas dari sangkar Om. Jadi udah lepas saya ke atas terbang Om. Oh gitu ya. Tinggal Pokoknya di atas dikontrol bowlinger di ya. ML2-nya aja. Oh, baik-baik. Oke. Memang ya Mas Maksud saya kan pernah bilang itu kalau apa BK itu pernah ngomong Bollinger itu jadi apa sih acuan para big money ya. Iya betul, betul. Dulu tuh di acara apa ya gue ketemu bosnya BK itu. Gue tanya kan, kemudian dia cerita itu. Bos BK dari Singapura. Gue nggak tahu dia sadar apa enggak tuh bocorin itu, tapi ya memang dia pakai gitu kok. Oke. Itu Oke. lihat-lihat tembus bowlingernya daily aja ya Om ya. Dia tembus bowlingernya ML2 tembus bowlinger di daily masuk gitu ya Om ya. Kalau bisa Tapi lihat di daily weekly, monthly kalau bisa. Dan perhatikan Om ya, bukan hanya sekedar nembus bowlinger ya. Harus ML2-nya naik, ML3 akum. Kuncinya itu, Oh, oke. tetap kuncinya itu. Oke, sip. Oke, thank you Om. Oke, thank you Om. Thank you Om-Om semua ya. Salam cuan Jos Gandos ya. Jadi eh, kita akhiri ya malam ini Om ya. Om Budi, Pasti, cukup Pak. dulu ya malam ini ya. ya siap-siap Om. Oh, ya. Oke, Oke. nanti Thank you ya kalau Om ya. ya Thank you Om. bisa ikutin lagi nanti minggu depan atau setiap hari kita juga ada, bisa kita juga nanti komunikasi di sana. Oke, thank you Om ya. Om masa jadi ke Jakarta nggak? Enggak, gua malas itu hanya ketemu sama
pengusaha-pengusaha Kazakhstan doang, nggak usah lah. Oh, ya. Terus besok hari Jumatnya kan ada acara G20 yang di Bali itu, gue males PP, udahlah di sini aja. Oke, thank you banget ya Om Moses ya, buat Om-Om juga yang Oke, sudah hadir hari ini. oke, thank you Ilmu ya. semua lah ya, pokoknya pengalaman baru. Oke Om Moses, thank you ya Om ya. Oke, ya, Selamat malam Om. thank you, selamat Om Moses siap-siap. malam. Halo, Pak. Ya. Makasih, Pak. Oke, bye.